burung walet itu juga boleh. Kenapa? Karena burung walet sebagian untuk obat burung di rumah ada gunanya, ada kicaunya, bisa menenteramkan hati kita, menikmati kicau burung dan lain-lain. Selama hewan itu bermanfaat menurut syariat, bukan menurut pemahaman otak manusia cuma, maka itu diperbolehkan untuk dipilih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebetulnya kita membahas tentang bab bersuci, akan tapi berhubung Ramadan tinggal 11 hari lagi, maka kita akan membahas tentang kajian tentang Ramadan, hikmah Ramadan, apa yang hendaknya kita ketahui untuk orang yang berpuasa. Sedangkan puasa sendiri, puasa itu secara bahasanya ialah al-imsak atau mencegah, menahan. Seperti kalau misalkan di dalam perkataan antum membaca di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya, di dalam surat Maryam. Siti Maryam di situ nadartu sauman, aku menginginkan untuk menahan, bukan puasa yang dimaksud. Jadi Siti Maryam ketika setelah beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, lalu beliau mengatakan aku hendak untuk mencegah. Nah di sini puasa secara bahasa, bukan secara istilah fikih, akan tapi secara bahasa. Apa yang dimaksud puasa di sini? Menahan dari untuk berbicara. Definisi puasa secara bahasa ialah menahan. Kalau misalkan ada orang bilang, kok kamu tidak mau ngomong banyak-banyak, kenapa aku lagi puasa ngomong banyak-banyak? Oh boleh. Kenapa? Aku sedang menahan untuk ngomong banyak-banyak, untuk berbicara banyak-banyak. Kenapa? Karena puasa secara bahasa artinya ialah menahan. Seperti siapa contohnya? Seperti Siti Maryam ketika beliau setelah melahirkan Nabi Isa, lalu beliau ditanya-tanya oleh kaumnya, anak siapa ini? Anak siapa ini? Maka dia mengatakan, aku menahan untuk berbicara pada hari ini, falan ukallimal yauma insiya, di hari ini aku tidak mau berbicara dengan manusia. Kenapa? Dia berpuasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Puasa ngomong. Kenapa? Karena puasa secara bahasa ialah menahan, atau bahasa Arabnya al-imsak. Wa syar'an, dan secara syariat, maka puasa ini artinya imsakun anil muftirati ala wajhil mahsus, menjaga, menahan dari sesuatu yang membatalkan, atau sesuatu yang membatalkan seseorang berpuasa, atau menahan dari sesuatu yang masuk daripada rongga-rongga tubuh ke dalam tubuh ala wajhil mahsus, dengan ketentuan yang khusus. Menjaga dari masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan ketentuan yang khusus. Yang dimaksud ketentuan yang khusus ini apa? Secara longgarnya, segala sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu yang berongga di dalam tubuh itu membatalkan puasa. Contoh, misalkan ada orang lagi puasa, lalu dia ditusuk, perutnya ditusuk oleh orang, misalkan dirampok, naudzubillah, atau apa, perutnya ditusuk. Lah perut ini sesuatu yang berongga. Tahu berongga? Berlubang. Seperti misalkan mulut. Mulut ini ada satu lubang di dalamnya, tertutup dengan lubang. Bola itu di dalamnya lubang. Berbeda sama tangan. Ini semuanya ahli kedokteran nih. Di tangan ini ada rongga enggak? Tidak ada rongga. Perut ada rongga? Kepala ada rongga? Di dalam kepala ada rongga. Jadi kalau misalkan orang kok bocor kepalanya, kemasukan batu, itu batal puasanya. Batal puasanya. Kuping ini ada rongga enggak? Ada rongga? Ada rongga. Cuman bukan rongga batinah kalau kuping. Bukan rongga batinah. Baik. Kalau misalkan ada orang lagi puasa lalu dia ditusuk perutnya pakai pisau, bukan pakai makanan, pakai pisau. Kalau ditusuk pakai makanan, pakai pisau ditusuk, apa hukum puasanya? Batal. Kenapa?
satu benda yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Orang masukkan dia pakai benang lalu dimasukkan terus dikeluarkan lagi, masukkan keluarkan lagi, apa hukum puasanya? Batal juga. Kenapa? Sudah masuk walaupun keluar lagi. Ini yang dikatakan dengan ketentuan yang khusus. Menahan sesuatu dari masuknya ke dalam rongga di dalam tubuh dengan ketentuan yang khusus. Akan tetapi hikmah dari puasa bukan ini. Apakah seseorang menahan rasa lapar itu hikmah berpuasa? Oh bukan. Karena banyak orang yang tidak makan di siang hari cuman dia tidak berpuasa. Hikmah dari berpuasa bukan ini. Menahan rasa lapar hanya ialah syarat daripada orang yang berpuasa. Maksud daripada puasa bukan ini. Maksud dari berpuasa ialah ayyaksira hiddatasy syahwatin nafs, untuk mematahkan kencangnya atau tajamnya keinginan hawa nafsu. Ini hikmah dari puasa. Inti maksud dari puasa ini. Makanya di dalam hadis ada salah satu sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tidak ada manfaatnya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak mengambil inti dari puasa. Apa itu? Menahan hawa nafsu. Inti dari puasa itu menahan hawa nafsu, bukan menahan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kita berpuasa mengatakan banyak orang yang berpuasa cuman dia tidak mendapatkan sekecil apapun pahala kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan mendapatkan haus. Puasanya sah atau tidak di mata syariah? Sah, selama dia tidak makan, tidak minum. Akan tetapi hakikatnya dia dapat pahala orang yang berpuasa atau tidak? Kenapa? Karena ketika dia berpuasa dia mengerjakan beberapa pekerjaan, beberapa kelakuan, beberapa hal yang sebetulnya membacakan inti daripada puasa. Dia tidak bisa memegang keinginan hawa nafsunya. Contoh, orang yang sedang berpuasa cuman maaf dia menonton film-film yang tidak benar, nafsunya pengen Allah, di jalan melihat cewek atau melihat wanita yang cantik, lalu terbayang-bayang sampai meluapkan hawa nafsunya dengan nonton film-film yang tidak benar. Misal, kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu walaupun kamu puasa, cuman puasa kamu tidak ada manfaatnya. Misalkan keinginan mulut untuk berbohong atau berghibah, menggunjing orang, kalau bahasa Jawanya ngerasani wong. Dia ini enaknya ngomongin orang ini sama teman-teman, sama kawan-kawan di kos-kosan atau di rumah. Kamu tahu enggak, fulan bin fulan gini. Kamu makan enggak makan, minum enggak minum, cuman kamu ghibah, seakan-akan puasamu tidak ada manfaatnya. Apakah puasa saya batal? Tidak batal. Kenapa kamu tidak mendapatkan inti dari orang yang berpuasa? Apa itu inti orang yang berpuasa? Menahan hawa nafsu, berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya, Apa inti daripada melawan hawa nafsu? Tazkiyatur ruh, menyucikan jiwa. Ini inti kehidupan. Orang namanya zikir untuk menyucikan jiwa. Orang sholat itu untuk mensucikan jiwa. Orang walaupun nikah, walaupun ini semuanya di sini mungkin belum ada yang nikah ini. Sudah ada yang nikah? Sudah ada yang pernah menikah mungkin? Ini semuanya belum pernah ada yang nikah. Alhamdulillah belum pernah merasakan rasanya nikah. Jadi kalau misalkan merasakan nikah, anda pasti menyesal menikah. Kenapa enggak dari dulu? Cuman yang namanya seseorang terbaik menikah ketika seseorang sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban kehidupan. Ya anda sekarang sedang melaksanakan kewajiban kehidupan. Apa itu? Belajar. Kalau seseorang belum melaksanakan kewajiban kehidupan,
maka menikahnya dia pun tidak tenang, tidak seperti yang dia impi-impikan. Karena inti daripada pernikahan itu ketenangan, sedangkan ketenangan tidak didapatkan sebelum melaksanakan kewajiban. Makanya jangan terlalu buru-buru, cuman bakal merasakan nyesel itu sudah pasti. Menyesal yang Anda rasakan kenapa tidak dari dulu akan dirasakan. Menikah, kenapa kok orang menikah?